Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Tatiana Dasmasela. Saya merupakan dokter umum dengan jabatan dokter ahli pertama yang bertugas di RSUP Dr. Johannes Limena Ambon. Saya juga merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3, Angkatan 5 tahun 2025. RSUP Dr. Johannes Limena Ambon diresmikan pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. RSUP Dr. Johannes Limena Ambon merupakan rumah sakit vertikal kelas B yang merupakan rumah sakit pusat rujukan Maluku dan Maluku Utara. RSUP Dr. Johannes Limena adalah satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dibuka pada tahun 2019, rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum pusat ke-34 di Indonesia serta rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Maluku. Struktur kepemimpinan rumah sakit ini terdiri dari seorang direktur utama serta 3 direktur teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. RSUP Dr. Johannes Limena Ambon menetapkan visinya sendiri, yakni rumah sakit dengan pelayanan jantung, kanker, dan neonatus unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya yaitu 1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan. Yang kelima, memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional. Dan yang keenam, yaitu menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dan inovatif. Moto RSUP Dr. Johannes Limena Ambon ialah ramah santun untuk pelayanan atau yang disingkat dengan RSUP. Sebagai dokter umum, saya bertugas di IGD, rawat inap, dan ruang hemodialisa. Adapun tugas saya sebagai dokter umum berdasarkan Permenpan nomor 139 tahun 2003 tentang jabatan fungsional dokter, yaitu melaksanakan pelayanan medis baik rawat jalan dan rawat inap, pelayanan kegawat daruratan, pelayanan gizi serta kesehatan ibu dan anak, menyusun catatan rekam medis pasien, menyusun visum et repertum, dan melaksanakan tugas jaga sesuai petunjuk kerja dan arahan pimpinan. Sebagai dokter umum, saya juga merupakan seorang CPNS yang selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak demi kepuasan pasien dengan standar pelayanan kedokteran, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK, serta standar operasional prosedur yang dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Berikut implementasi Smart ASN yang saya terapkan di instansi saya, yaitu menjadi ASN yang menguasai IT, contohnya menguasai Electronic Medical Record baik di IGD maupun di ruang rawat inap. Berjiwa hospitality atau keramahan yang artinya saya harus bersikap ramah dan cekatan dalam memberikan pelayanan di IGD maupun di ruang rawat inap. Wawasan global, memiliki kemauan kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu mampu meningkatkan kinerja dengan berani dan penuh kreativitas. Networking, atau memiliki jaringan luas dalam menjalin hubungan dengan orang lain dan organisasi lain. Integritas, selalu jujur dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Nasionalisme, mencintai tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Fenomena-fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan saya di instansi adalah: yang pertama, layanan internet yang kadang tidak stabil sehingga menghambat pengisian elektronik medical record. Yang kedua, perbandingan jumlah pasien dan petugas tidak proporsional sehingga mengakibatkan penundaan pelayanan di IGD. Yang ketiga, waktu tunggu pasien di IGD yang lama atau lebih dari 4 jam sehingga berdampak pada komplain dan ketidakpuasan pasien. Yang keempat,
lamanya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang lebih dari 2 jam. Dan yang kelima, belum tersedianya layanan kemoterapi di instansi.